Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran ini diberikan kelancaran dan semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada 4 tujuan penting yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan mengamati gambar, kamu dapat memahami tulang sebagai organ gerak manusia. 2. Dengan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Ketiga, dengan mengamati gambar, kamu dapat menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. 4. Dengan diskusi, kamu dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia. Khusus untuk tujuan yang keempat ini, karena kalian belajar secara mandiri di rumah masing-masing, Bapak akan menjelaskan secara langsung tentang fungsi dari masing-masing tulang pada manusia. Amatilah gambar, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kita ditugaskan untuk mengamati gambar. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang nampak pada gambar? Nah, di situ ada 2 orang anak laki-laki yang sedang asik bermain sepak bola. Yang kedua, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan. Ketika kita bermain bola, maka kita harus menggunakan apa saja? Tentunya yang paling utama adalah menggunakan kaki. Kaki itu sebagai apa? Dalam bermain bola, selain untuk menendang bola, kaki juga merupakan organ gerak manusia yang dibutuhkan untuk berjalan dan berlari. Nah, apakah hanya kaki yang dibutuhkan ketika bermain bola? Tentu saja tidak ya, tetapi semua organ gerak dan organ tubuh yang lainnya itu sangat diperlukan ketika kita bermain bola. Tangan, apalagi kiper ya. Kiper ini kan bertugas untuk menangkap bola. Maka tentu selain kakinya harus berfungsi dengan baik, tangannya juga harus berfungsi dengan baik. Dalam permainan bola ini semua diperlukan, kepala, bahkan jantung, paru-paru, ya semua anggota tubuh yang ada di kita itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, di mana tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut? Bapak sering menemukan anak-anak yang bermain bola tidak pada tempatnya. Kalian kadang-kadang bermain bola di dalam kelas ya. Sedangkan untuk bermain bola ini tentunya diperlukan tempat yang luas. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Kalau kita ingin bermain bola, yang pertama harus ada bolanya, ada pemainnya juga. Harus pakai sepatu, ingat ya, bermain bola itu jangan sampai dengan kaki kosong ya, karena itu akan bisa membahayakan. Kemudian lapangan, dalam hal ini bukan berarti harus lapang bola, tetapi setidaknya adalah tempat yang luas ya, sehingga kita bermainnya menjadi lebih leluasa dan tidak terganggu serta tidak mengganggu orang yang melewat ke sana. Nah, selain hal-hal tadi ya, yang harus kita siapkan ketika akan bermain bola adalah fisik. Nah,
Jadi kebanyakan di kita ketika bermain bola itu tidak mempersiapkan fisik dulu. Fisik yang dimaksud Bapak ini apa? Pemanasan dulu. Jangan sampai belum juga pemanasan kalian sudah berlari ya, sudah bermain. Nah, itu bisa mengakibatkan cedera. Nah, mari kita renungkan. Coba kalian pikirkan ya, aktivitas apa dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan organ gerak dan organ tubuh lainnya. Pasti banyak sekali aktivitas yang memerlukan organ gerak dan organ tubuh lainnya. Bahkan di pertemuan sebelumnya Bapak pernah menyampaikan bahwa hampir setiap aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan organ gerak dan organ tubuh lainnya. Nah, di sini ada gambar masyarakat. Kenapa Bapak mengatakan masyarakat? Karena di situ banyak orang ya. Banyak orang yang sedang bekerja sama atau apa namanya ya? Kerja bakti, memindahkan rumah. Nah, sekarang perhatikan kerangka tubuh manusia ini. Coba kita amati kerangka tubuh apa saja yang ada di kita. Yang pertama, tulang tengkorak. Nah, ini gambarnya seperti yang ditunjukkan oleh garis merah di sana ya. Kemudian tulang selangka. Tulang selangka itu berarti yang ini ya. Nah, kalau tengkorak tadi yang ini ya. Tulang belikat. Kemudian tulang pengumpil. Selanjutnya tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari. Ini semua ada tulangnya. Nah, tulang kering ini ya, yang di depan kaki tuh. Tulang betis berarti yang terbungkus oleh betis ya. Kemudian tulang pergelangan kaki. Lalu tulang rahang bawah ini yang digunakan untuk mengunyah atau kita berbicara ya. Nah, ya ini ya. Nah, ini tulang leher. Nah, ini tulang dada. Ya, semua berarti. Tulang belakang berarti punggung ya. Tulang panggul. Kalau tangan kita memegang ke belakang seperti ini. Nah, di atas pantat, nah itu adalah tulang panggul. Nah, ini tulang paha yang terbungkus oleh paha berarti. Tempurung lutut, tulang lutut ya. Nah, itu beberapa tulang yang harus kita ketahui ya. Nah, kemudian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Di sini dijelaskan tidak semua, hanya beberapa fungsi tulang ya. Yang pertama, tulang hasta. Tulang hasta itu sebagai alat gerak yang menghubungkan lengan atas dengan pergelangan. Kedua, tulang atas menghubungkan gelang bahu dengan lengan bawah. Ketiga, tulang pengumpil menyusun lengan bawah dan menghubungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Ini ya. Pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan maksudnya menghubungkan tulang tangan dengan lengan bawah. Yang kelima, tulang telapak tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan telapak tangan. Yang keenam, tulang paha yaitu sebagai penyangga tubuh dan penghubung pinggul dengan lutut. Tulang kering yaitu sebagai penyangga berat tubuh dan menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh. Nah, ini berarti tulang betis dan tulang kering itu sangat berhubungan.
Selanjutnya, tulang pergelangan kaki yaitu untuk menghubungkan tulang tungkai dengan telapak kaki. Nah, ini tulang pergelangan kaki ini juga berfungsi untuk meloncat bisa ya, atau untuk meninggikan badan. Selanjutnya, tulang telapak kaki yaitu untuk berpijak sehingga kita dapat berlari, berjalan, dan berdiri. Terakhir, tulang jari kaki yaitu sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan. Nah, anak-anak, setiap aktivitas yang kita lakukan tentu tidak pernah terlepas dari kerangka tubuh atau tulang dan alat gerak ya. Ini merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, cara mensyukuri itu bermacam-macam. Pertama, bisa dengan belajar. Kedua, mengaji. Ketiga, beribadah. Keempat, dengan tolong-menolong atau melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Nah, agar kita lebih mensyukuri atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa membaca cerita tentang penyandang cacat yang sukses, yaitu ada di buku tema 1 halaman 69 sampai 70 ya. Cerita tentang penyandang cacat yang sukses ini ya, itu sebetulnya memberikan motivasi atau semangat kepada kita. Maksudnya motivasi bagaimana orang yang cacat pun bisa sukses. Mengapa kita orang yang sempurna tidak bisa? Nah, jadi sebetulnya kita sebagai orang yang sempurna, yang tidak punya kekurangan, memiliki peluang yang sangat besar daripada mereka yang cacat. Setelah kalian membaca, nah kita ditugaskan untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Cerita tadi terdiri dari 8 paragraf ya. Nah, sebelum diisi, Bapak ingatkan kembali, ide pokok itu adalah gagasan utamanya, intinya saja dalam satu paragraf itu apa ya. Nah, kalian bisa menuliskan 1 sampai 2 kalimat. Jadi kalau ide pokok itu tidak boleh banyak-banyak, cukup yang pentingnya saja. Nah, di sini Bapak mengambil contoh untuk paragraf yang ke-1. Ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha ya. Itu ide pokok yang pertama. Kalian berarti tinggal mencari untuk ide pokok paragraf 2 sampai paragraf 8. Nah, anak-anak, membaca itu sebenarnya merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Terlebih jika kita membaca buku itu sampai selesai dari awal sampai akhir ya. Pada saat membaca sebenarnya isi buku itu sudah dapat kita terka atau kita tebak. Nah, kita bisa tahu isi dari buku itu dari sampulnya atau covernya ya. Cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar dan tulisan yang bisa mewakili isi buku tersebut. Nah, kalau kalian kurang mengerti apa yang dimaksud dengan cover buku atau dengan sampul buku, nah ini contohnya. Nah, cover buku ini adalah halaman luar. Nah, biasanya di cover buku ini terdiri dari gambar dan tulisan-tulisan. Cover buku ini dibuat semenarik mungkin agar si pembaca itu menjadi tertarik ya, menjadi tertarik untuk membacanya. Nah, selain cover buku ini bertujuan agar terlihat menarik, cover buku ini juga sebetulnya memberikan gambaran umum tentang isi dari buku yang akan kita baca. Nah, contohnya di sini Bapak memegang buku tema 1 di mana judulnya adalah Organ Gerak Hewan dan Manusia. Nah, di sini ada gambar ibu guru yang sedang menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini juga ada kalian yang sedang duduk
sedang belajar. Nah, dari sampul buku ini kita berarti bisa tahu ya, sekilas bisa tahu bahwa buku ini menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Apabila kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cover buku, maka kalian bisa membuat cover buku sendiri. Nah, di sini juga ada contoh yang lain. Di situ ada buku cerdas dan bugar, Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4. Nah, berarti dari sampul buku atau dari cover buku itu kita bisa tahu ya bahwa buku itu memberikan pelajaran Penjas untuk kelas 4, di mana kita diharuskan menjadi orang yang cerdas dan bugar. Artinya kita harus sehat secara intelektual dan secara jasmani. Nah, kalian bisa membuat cover buku sendiri atau kalian juga bisa meniru dari cover buku yang kalian miliki di rumah. Nah, Bapak ingatkan kembali tugas yang harus kalian kerjakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengisi tabel halaman 71 tentang ide pokok dari cerita penyandang cacat yang sukses. Tadi Bapak sudah mengisi untuk ide pokok paragraf ke-1, berarti kalian cari ide pokok paragraf 2 sampai 8. Tugas yang kedua, membuat cover buku atau sampul buku. Nah, Bapak ulangi, kalian bisa membuat cover buku sendiri ya, atau kalian juga bisa melihat atau meniru cover buku yang ada yang kalian miliki di rumah. Nah, yang ketiga, coba kalian buat ringkasan dari materi tema 1 subtema 2 pembelajaran 2 ini. Anak-anak, pembelajaran kali ini Bapak rasa sudah cukup. Apabila kalian menemukan kesulitan, kalian boleh bertanya kepada orang tua, kepada teman, atau bisa bertanya langsung kepada Bapak melalui WA. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 5M, terutama ketika kita berada di tempat yang ramai. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.